Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Halo, selamat siang keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali ya sahabat Seranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir menemani Anda di siang ini. Tentunya kalau di hari Rabu kita berada dalam program Beranda Perempuan ya, yang tentunya hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Nah, di hari ini ya, spesial Uci hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang kali ini adalah langsung ya Ketua PD Salimah Kota Padang. Ada Kak Zulfa Trisna S.Fam, apoteker ya. Kita sapa terlebih dahulu, sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Kak Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ci. Apa kabar Kak Tris? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri untuk berbagi ya Kak Tris ya. Alhamdulillah masih dilapangkan waktunya sama Allah. Masya Allah. Nah, hari ini bersama Ketua PD Salimah Kota Padang ya, keluarga SIP, kita akan ngobrol tentang satu topik yang berhubungan juga dengan background beliau ya, cermat menyimpan obat. Nah, ini ibu-ibu. Nah, kalau di rumah coba deh ya dicek di kotak obat, biasanya itu Kak Tris banyak sekali stok obat yang mungkin mulai dari obat demam, obat flu, obat apalagi gitu ya, antibiotik yang sisa-sisa obat dulu gitu ya, itu masih kesimpan gitu ya. Iya, betul-betul. Dan ini kita ada rasa-rasa khawatir ini ya, ini boleh dikonsumsi apa enggak gitu ya, kalau dibuang sayang gitu, siapa tahu nanti sewaktu-waktu bisa dipakai. Nah, ini ternyata kita sebenarnya ini penting sekali kita edukasi masyarakat kita, termasuk juga diri Uci sendiri nih Kak Tris ya. Gimana sih kira-kira ketika kita punya banyak stok obat tapi itu udah disimpan sangat lama dan sayang sekali untuk dibuang gitu ya. Nah, ini seperti banget ya, Ci, ya. Betul. Sayang banget untuk dibuang. Nah, ini seperti apa sih Kak Tris? Apakah memang bisa berbahaya atau gimana kualitasnya? Terus juga seperti apa seharusnya yang kita lakukan untuk penyimpanan obat ini? Nah, ini perlu kita edukasi pendengar kita gitu ya. Nah, mungkin di segmen pertama ini Kak Tris bisa kita share untuk pendengar kita, kira-kira apa sih urgensi pembahasan kita kali ini, terus juga gimana sih tentang expire-nya obat itu gitu, apakah mutlak gitu ketika obat itu expire udah memang nggak bisa dikonsumsi lagi atau seperti apa gitu. Silakan Kak. Oke. Selamat siang pendengar FM semua, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, pada siang hari ini kita bahas hal yang lain ya, karena Salimah itu nggak cuman ruhinya aja yang diisi, tapi kita juga tentang kesehatan kita juga bahas, tentang pendidikan kita juga bahas gitu ya. Kali ini kita membahas tentang kesehatan karena kebetulan background saya itu adalah apoteker gitu, orang obat. Jadi hari ini kita bahas tentang penyimpanan obat yang benar. Nah, kan ibu-ibu tuh suka FOMO ya sih. Nanti pas lagi ngobrol sama tetangga, anaknya sakit, kemarin cuma minum obat ini sekali sembuh gitu ya. Tuh apa sih mereknya? Kita kan kepo ya, Ci. Iya, betul. Oh iya adalah belinya di mana? Oh iya saya beli juga murah ternyata ya. Nah, akhirnya beli lagi. Kemudian ngobrol lagi sama yang lain, aduh sakit gigi gitu ya. Terus dibilang bagus pakai ini, ya udah beli lagi. Nah, akhirnya numpuk banget gitu obatnya gitu ya. Tanpa sadar udah jadi kayak toko obat deh gitu ya. Udah penuh stoknya ya. Udah penuh stoknya. Nah, pas sakit bingung sendiri. Nah, obat yang mana ini yang mau dimakan gitu ya. Jadi kita bahas dulu tentang expired date ya. Jadi ya, expired date atau kadaluarsa obat. Kadaluarsa obat itu adalah batas waktu yang obat itu masih boleh dikonsumsi ketika obat itu nggak dibuka dari kemasannya. Nah, itu kapan expire-nya itu bisa kita lihat di kotak obat atau di strip obat yang kita beli. Itu ada tanggalnya di belakang tuh, Ci. Jangan salah, nanti ada MGF. MGF itu manufacture, kapan dia dibuat. Nah, ada EXP, expire. Nah, itu baru, atau ED. Itu baru expired date-nya. Tanggal. Nah, ketika ditulis di situ tanggal 27 April 2026 misalnya, maka di tanggal 26 April sampai jam 23.59 itu masih boleh digunakan. Lewat dari jam itu,
nggak boleh digunakan lagi. Jadi tanggal berapa Kak Tris bilang ya, tanggal 27 misalnya, tanggal 28 berarti nggak boleh lagi. Kalau seandainya expired date-nya cuma dibuat, kan seringnya bulannya aja tuh, namanya expired date bulan Juni 2026. Nah, maka pada tanggal terakhir di bulan Juni itu masih boleh kita gunakan. Setelah bulan Juni itu, misalnya 30 Juni sampai 30 ya, 30 Juni, tanggal 1 Juli itu udah nggak boleh digunakan lagi. Berarti cerita lagi gitu, berarti lewat dari itu, khasiat dari obatnya sudah tidak 100% lagi. Itu namanya expired date. Ada namanya lagi BUD. BUD itu Beyond Use Date. Artinya, berapa lama obat itu bisa digunakan setelah ia dibuka dari kemasannya. Nah, jadi ketika misalnya Uci beli salep nih, gatal-gatal beli salep. Kalau Uci belum buka, nah Uci tinggal tengok aja expired date-nya. Nah ya, tapi kalau udah Uci buka, nah itu kalau untuk salep masing-masing sediaan itu beda-beda. BUD-nya itu beda-beda. Kalau salep itu 3 bulan sih. 3 bulan setelah dibuka ya. Iya, kemudian kalau seandainya bulan depan ternyata gatal-gatal dengan keluhan yang sama, boleh digunain lagi. Tapi 3 bulan itu Maci. Itu. Nah, ibu-ibu kan suka tuh kalau puyer anak-anak, kalau punya anak bayi gitu ya. Nah, itu juga jangan disimpan. Bolehnya disimpan cuma 1 bulan. Lewat dari 1 bulan, nah itu harus dibuang. Gitu, Ci. Nggak boleh digunakan lagi ya? Nggak boleh digunakan lagi gitu. Jadi sebenarnya ibu-ibu harus awas tuh di rumah ketika membuka misalnya sirup, dibuat tanggal berapa dibukanya gitu, atau ketika salep gitu. Nah gitu Ci. Nah apakah ketika obat itu sudah masuk masa expire date-nya itu, tapi dia sebelum itu tuh dia udah udah mulai muncul perubahan warna atau baunya atau bentuknya berubah. Nah ini apakah masih boleh dikonsumsi Kak, digunakan gitu? Ya. Jadi ternyata obatnya masih lama nih, masih tahun 2027. Tapi ternyata kok udah ada bintik-bintiknya. Nah benar. Jadi di samping kita mau mengkonsumsi obat, di samping kita tengok expired date-nya, kita juga harus tengok kondisi dari obatnya. Misalnya kalau untuk tablet, dia sebenarnya nggak ada bintik-bintiknya tuh gitu. Tapi ketika kita buka ada bintik-bintiknya, nah itu nggak boleh digunakan lagi. Itu berarti dalam hal penyimpanan kita salah gitu Ci. Makanya dia jadi berubah warna. Sirup juga. Sirup itu kan baunya khas ya, khas, warnanya khas, kemudian rasanya juga. Nah, ketika kita buka, belum pernah buka nih, tapi kita buka, ternyata kok jadinya aneh banget nih gitu. Nah, berarti emang udah rusak dan itu emang harus hati-hati ibunya, jangan sampai dia minumin racun ke anaknya gitu. Kan udah jelas ya, maksudnya udah ada perubahan warnanya, bentuknya, aromanya, rasanya, iya benar. Berarti itu emang udah nggak layak untuk digunakan. Nggak layak digunakan lagi. Dibuang aja. Nah, untuk ngebuangnya ini loh Kak Tris. Nah, apakah ada cara-cara khusus atau emang boleh kita buang begitu saja untuk obat-obat yang memang sudah kadaluarsa ini? Ada Ci, jadi kalau bisa membuang ini kita ada segmen tersendiri juga nanti Ci, karena panjang pula penjelasannya. Begitu. Jadi di dalam berarti obat emang ini nggak boleh sembarangan buang ya? Iya, nggak boleh sembarangan. Jadi di dalam obat itu kita punya istilah namanya dagu sibu gitu. Dagu sibu. Iya, da itu dapatkan obat dengan benar, gu itu gunakan obat dengan benar, si itu simpan obat dengan benar, bu itu buang obat dengan benar. Nah, sekarang kita ngambil yang si-nya ini nih, si gitu. Oke. Nah, ini sepertinya bakal panjang ini edukasi kita hari ini ya keluarga SIP ya. Karena untuk cara buang obatnya aja butuh 1 segmen yang ternyata ya. Dan cara menyimpannya juga kita akan bahas nanti. Dan kita undang juga ya ini Kak Tris ya, pendengar kita yang ingin bertanya ya ataupun mau konsultasi, mau sharing ya tentang perobatan ini, silakan chat aja langsung di WhatsApp kita ya di 082174597178. Kak Tris, kita break dulu ya. Nanti kita sambung kembali di segmen kedua. Kita akan bahas tentang tentang obat ini ya, tentang cara menyimpannya dan cara ngebuangnya seperti apa. Nanti bakal kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana keluarga SIP, tetap setia di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali ya di program Beranda Perempuan bersama Ketua PD Salimah Kota Padang ya, ada Kak Zulfa Trisna Esfam Apoteker ya.
Dan Uci masih mengundang atensi Anda ini ya, yang mau sharing, mau bertanya ya. Silahkan melalui chat WhatsApp kita di 082174597178 ya. Dan jangan lupa juga untuk dengerin live streaming kita ya di www.sipsumbar.com. Oke, keluarga Sip, kita masih terhubung bersama Kak Tris ya melalui sambungan telepon. Kak Tris masih bersama Uci ya? Masih, Ci. Oke, nah tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas mengenai expired date, kemudian ada BUD juga, kemudian beberapa hal lainnya terkait obat ya Kak ya. Dan ternyata memang obat ini ya pastinya bukan barang biasa yang tentunya bisa seenaknya kita taruh ya. Ternyata ada juga aturan-aturan yang mengikatnya gitu ya. Karena salah menyimpan obat tentu bisa membuat kualitasnya mungkin menurun ya, atau fungsinya atau manfaatnya bisa hilang gitu. Nah, kira-kira Kak sebagai edukasi untuk kita semua ini, seperti apa sih penyimpanan obat yang benar itu Kak Tris? Ya, baik. Jadi untuk menyimpan obat itu juga nggak sembarangan, nggak kayak kita beli barang terus taruh sembarangan, enggak gitu. Karena ketika kita salah penyimpanan itu nanti bisa akan membuat obatnya terurai atau obatnya rusak secara fisik dan kimia sehingga dia nggak berkhasiat lagi, atau yang paling kita takutkan adalah dia berubah jadi racun malah gitu. Jadi ketika kita makan obat, bukan obat yang kita minum tapi racun sebenarnya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita menyimpan obat itu harus dalam wadah yang asli dan tertutup rapat. Umpamanya Uci beli pergi ke puskesmas gitu ya, kemudian dapat obat dalam bentuk strip atau blister. Nah, nanti kan dikasih tuh pakai plastik embalase gitu ya. Nah, kalau bisa emang tetap taruh di dalam itu, karena nanti kalau dari pihak puskesmasnya atau pihak klinik atau rumah sakit kan buat berapa kali seharinya di plastik embalasenya ya. Takutnya ketika nanti dikeluarkan dari plastiknya, Uci bingung tuh, ini yang berapa kali ya, harusnya minum sekali sehari, Uci minum 3 kali sehari. Nah, jadinya nanti keracunan ya, overdosis kayak gitu. Nah, kemudian juga kayak sirup tadi, ketika sirup udah dibuka misalnya, sirup ketika dibuka itu BUD-nya 1 bulan ya. Nah, itu harus tertutup rapat ditutup, jangan sampai ada udara yang bisa masuk, karena udara nanti bisa mempengaruhi khasiat dan kualitas dari obat. Itu yang pertama, Ci. Lanjut, Ci. Ya, oke, boleh. Kemudian yang kedua, kita nyimpannya itu harus di suhu ruang. Suhu ruang itu 25 derajat Celcius ya. Suhu ruang, tempat yang sejuk dan kering. Ada kebiasaan dari ibu-ibu ini nih, kulkas itu kan mereka suka beli yang itu, yang kain penutup yang bikin cantik itu loh, Ci. Kemudian ada laci-laci di kulkasnya gitu ya. Nah, kan kadang-kadang taruh di situ kan rapi gitu ya. Nah, kulkas itu panas ya, Ci. Kalau seandainya samping-sampingnya panas, kalau dipegang panas kan. Nah, itu akan merusak, Ci, akan merusak obat dari khasiat obat itu gitu, ketika kita simpan di tempat seperti itu. Atau kadang-kadang kita naruhnya di dekat kompor atau dekat magic gitu. Kita punya meja, magicnya ada ruang nih di sebelah magic, kita taruh aja lah kotak obat di situ. Nah, di samping magic juga panas ya, Ci. Nah, itu juga nggak boleh gitu. Ya udah, kita taruh aja di dalam kulkasnya, gimana? Nah, itu satu lagi. Nggak boleh ya? Kan ketika kita belanja ya, misalnya beli kolak, terus kolaknya itu berlebih, yang kita lakukan masukin ke itu ya, masukin ke kulkas biar lama gitu ya. Betul. Nah, ketika ada obat kita juga berpikir kayak gitu. Beli paracetamol sirup, terus anaknya minum 1 kali udah sembuh, ya udah nggak perlu minum lagi kan. Kalau obat penghilang demam, biar nggak basi gitu ya, masukin ke kulkas gitu. Nah, benar apa benar? Benar banget. Salah, Ci. Salah ya. Ci. Ci juga baru tahu ya. Oh iya, betul. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Simpannya itu di tempat yang sejuk dan kering. Kalau di kulkas sejuk dan kering nggak? Enggak lah ya. Enggak. Di dalam kulkas itu suhunya 15 sampai 25, di bawah 25 malahan. Nah, itu juga akan merusak obat kita gitu, bukan secara kimianya bukan gitu, untuk mengawetkan obat kita ya. Betul. Apalagi obat-obat tablet. Nah, dia bisa jadi lembab gitu. Nah, ketika ada kelembaban itu ada proses yang terurai dari obat, nanti akhirnya ya khasiatnya berkurang atau malah jadi racun gitu, Ci. Jadi
ayo para ibu yang sekarang lagi dengar, kalau masih ada obat-obatnya di kulkas ya udah nggak boleh, keluarin, nggak boleh gitu. Tapi memang nggak ada ya kayak obat-obatan yang mesti disimpan di suhu dingin kayak gitu? Ada juga ya. Oke. Ada beberapa obat, kecuali ada satu, kalau untuk sirup itu ada namanya Amoxan. Ini bikin namanya aja ya, karena emang di luarnya itu di label itu dibilang setelah dibuka itu harus disimpan di dalam kulkas, nggak di freezer, nggak boleh. Di dalam kulkas di suhu di bawah 25 derajat Celcius. Nah, itu tuh emang untuk hal yang seperti itu emang di situ. Kemudian ada namanya suppositoria C. Nah, suppositoria itu kayak peluru gitu. Dia terbuat dari kakao. Nah, itu biasanya untuk orang wasir yang dimasukin ke tempat buang air besar. Nah, itu emang disimpannya di dalam kulkas, tapi bukan di freezer, tapi di pintunya itu loh, Ci. Nah, dingin aja ya. Tapi hanya sedikit yang simpannya di situ gitu loh. Ada juga kalau seandainya injeksi untuk obat yang disuntikan itu emang ada juga. Cuman kan kalau ibu-ibu di rumah nggak sediain itu kan gitu. Jadi nggak boleh intinya simpan di suhu yang terlalu panas dan yang terlalu dingin ya seperti di kulkas. Intinya ya di suhu ruang lah ya disimpannya. Iya. Selanjutnya apa nih, Kak? Terus nyimpannya itu juga jangan di tempatnya lembab juga. Kadang-kadang ada di ruang-ruangan yang misalnya berbatasan langsung dengan kamar mandi. Itu kan bisa lembab gitu ya, Ci. Itu juga nggak boleh ya, Ci. Pokoknya di tempat yang sejuk, yang kering gitu. Di dalam lemari boleh nggak? Asalkan dia sejuk, kering nggak apa-apa gitu. Nah, itu udah 2 ya. Kemudian yang ketiga, hindari lokasi yang beresiko. Itu seperti yang dibilang tadi, kulkasnya kah, di dekat kompor. Satu lagi di dalam mobil. Nah, di dalam mobil. Iya, nggak boleh. Panas ya? Kenapa panas banget kan, Ci? Apalagi kalau mobil lagi parkir ya. Iya. Coba masuk deh pas siang hari. Masya Allah, panasnya berapa derajat itu gitu. Nah, bayangin obat kita berjam-jam di situ, bahkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di situ udah otomatis udah rusak tuh gitu. Nggak bisa gitu. Kadang-kadang kan kita siapa tuh dalam perjalanan sakit kepala ya udah taruh paracetamol lah buat ini, buat siap-siap. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya, harus dikeluarin. Taruh di tempat yang sejuk dan kering ya. Nanti kalau mau berangkat ya udah silakan bawa lagi dalam tas gitu. Selanjutnya seperti apa nih cara penyimpanan? Selanjutnya yang keempat itu jauhkan dari sinar matahari langsung. Nah, kalau di zaman dahulu ya, Ci, zaman dahulu. Kalau zaman dahulu itu kalau Kak Tris itu disuruh sama mamanya itu naroknya di deket jendela biasanya obatnya biar mudah diambil. Oh iya, betul. Iya, apa namanya kalau tempat situ? Kalau bahasa kalau di Padang sih gading-gading, apa sih itu namanya ya? Gading-gading. Pokoknya ada di jendela. Di jendela tuh ada kayak rak-rak, apa sih itu namanya, kayak ambalannya itu kan. Taruhnya di situ. Itu nggak boleh karena kena sinar matahari langsung kan. Itu betul, juga kan merusak khasiat dari obatnya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena anak-anak kan nggak ngerti kan, apalagi kalau ada sirup atau tablet yang manis. Nah, mereka kan ingatnya enak nih gitu permen. Kalau seandainya ibunya nggak awas, anaknya makan sendiri gitu, tidak sesuai dengan aturan gitu. Walaupun cuma vitamin tapi tetap ada aturannya gitu ya. Takutnya nanti malah menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan gitu, Ci. Jadi ya bagusnya memang kita punya kotak penyimpanan obat khusus yang posisinya itu emang seperti yang disebutkan tadi ya, keluarga sip ya, wadahnya yang asli, terus simpannya di suhu ruangan sejuk dan kering juga gitu ya, jauh dari jangkauan anak-anak gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ini keluarga sip. Silakan dicek dulu kulkasnya ini ada obatkah di dalamnya ya, boleh dikeluarin dulu ya. Oke, nah Kak Nana ini ada pertanyaan juga. Boleh nggak sih kita meminta? Kak Nana, Kak Trisna, Kak Tris ya. Ini keluarga sip. Kak Nana. Ini kembarannya atau apa sih ya? Namanya sama keluarga sip, yang satu apoteker Trisna Puspitasari, yang satu lagi masih Trisna juga ini ya, tapi Zulfa Trisna, apoteker juga. Nah, ini senior junior gitu ya kayak. Oke, nah ada yang bertanya nih Kak Tris, boleh nggak sih kita memindahkan obat ke wadah lain supaya lebih praktis gitu? Nah, itu dia. Sebenarnya misalnya kayak apa, memindahkan, kalau kayak salep, kenapa salep itu disimpan di misalnya di kayak bentuk timah, itu udah ada kajiannya gitu loh, Ci. Dengan apa namanya, dengan jenis obatnya, kemudian apa zat
yang apa zat penambah dari obatnya kayak gitu. Misalnya apakah dia berbentuk lebih bentuk minyak kah, lotion kah, atau krim kah. Nah, cocoknya seperti apa? Itu juga dipelajari gitu. Maksudnya nggak asal-asalan gitu. Apakah setiap salep itu kayak gini? Enggak gitu. Jadi kalau bisa emang di tempatnya yang asli gitu. Yang pertama itu karena emang sudah dianalisis, udah dipelajari gitu, emang itu tempat yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau seandainya dipindahkan ke tempat yang lain, takutnya nanti nggak ada itu tanda-tanda expire date-nya. Kemudian ntar kita lupa, ini obat apa yang saya pindahkan kemarin ya gitu. Tapi kalau dalam wadah asli ada kan, ada etiketnya, ada expire date-nya. Jadi itu untuk untuk perlindungan diri kita juga gitu. Gitu Ci, bagusnya jangan gitu. Tapi kalau misalkan kita kan kadang ada juga tuh berobat misalnya di mana gitu ya, terus obatnya dimasukin ke plastik bening gitu. Nah itu aman nggak sih Kak sebenarnya? Yang dalam bentuk apa dia? Bentuk tablet. Iya tablet. Oh gitu. Nah obat itu kan ada yang dalam bentuk strip, ada yang bentuk blister, ada yang bentuk botolan gitu loh Ci. Bentuk botolan. Nah biasanya yang dimasukin ke dalam plastik bening itu adalah dalam bentuk botolan gitu. Dalam bentuk botolan. Nah ketika memasukkan ke dalam plastik bening, asalkan makanya sebenarnya plastik bening itu nggak dianjurkan. Plastik embalase sebenarnya dianjurkan. Yang ada klipnya tuh loh Ci, warna biru ya. Ini juga ada tapi di klip gitu. Nah jadi nggak masuk udara dengan bebas kayak gitu. Kalau seandainya simpannya benar, diklip dengan benar gitu ya. Nah, apalagi kalau ada plastik embalase, pakai plastik embalase dan disimpan dengan cara yang itu boleh gitu. Boleh ya. Oke. Dan tapi ada satu lagi Ci, kalau kayak gitu kan nggak tahu tuh kita expire date-nya. Iya betul. Ya kan? Nah, kalau kayak gitu silahkan tanyakan ke tempat yang memberikan, misalnya di puskesmas atau di klinik atau di rumah sakit itu ditanyain, Bu karena ini seperti ini, boleh nggak sih kita tahu expire-nya kapan gitu, sehingga kita bisa gunain sampai tanggal itu gitu. Tapi kalau nggak ada, jangan berani-berani deh digunain gitu, karena takutnya malah minum racun gitu. Makanya ya logo dari apotik apa sih itu ya, logo ada gelas ada ular melingkar gitu ya. Iya. Kalau dia udah rusak ya udah dia nggak jadi obat tapi jadi racun gitu jadi ya. Racun, benar. Oke. Nah selanjutnya ini juga ada pertanyaan, tanda-tanda apa sih yang menunjukkan obat itu udah rusak karena salah penyimpanan? Nah seperti apa Kak? Nah kalau kita tengok tablet, nah seperti yang ceritanya tadi tuh, tablet ketika salah menaruh, itu dia akan ada bercak-bercaknya. Oke. Biasanya kan ada putih bening atau kuning, tapi ketika udah bercak-bercak, nah itu udah nggak boleh digunakan lagi. Itu bisa jadi kita naruhnya sembarangan, bisa jadi kena sinar matahari langsung kayak gitu, nah itu nggak boleh. Atau misalnya kita ada namanya kerusakan fisik gitu ya. Kerusakan fisik yang karena mungkin kita naruhnya sembarangan sehingga kena sama barang lain jadi pecah. Nah kalau hal seperti itu bagusnya juga jangan dipakai gitu. Diharuskan dalam bentuk tablet bulat gitu ya. Nah ternyata pas kita buka udah dalam bentuk pecah karena ada tekanan atau perlakuan fisik yang salah gitu. Nah kalau hal yang kayak itu juga jangan digunakan gitu. Bagusnya dihindari hal yang kayak gitu. Kalau untuk salep juga, salep kalau udah berubah warna atau konsistensinya berubah, misalnya kan dia harusnya kayak mana ya, kental gitu. Tapi ternyata pas nengok kok udah cair banget gitu ya. Nah itu jangan digunain. Kalau di salep juga kadang-kadang dia berubah warna juga. Harusnya dia putih, ternyata nanti jadi kuning. Nah kayak gitu. Kalau sirup itu bisa dilihat dari warna, aroma sama rasanya. Itu akan terasa bedanya. Kalau seandainya dia plastik, biasanya menggembung nanti Ci. Kalau udah menggembung dia sama dengan makanan atau minuman, makanan atau minuman jika sudah dia menggembung itu jangan digunain lagi. Berarti dia udah ada proses di dalamnya yang akhirnya proses di dalamnya itu menghasilkan gas. Makanya dia jadi menggembung gitu. Nah itu nggak boleh dikonsumsi lagi. Oke. Jadi asalkan udah ada perubahan bentuk, warna, ya aromanya. Nah ini harus diwaspadai ya keluarga SIP ya. Oke. Nah itu 5 poin ya Kak Tris ya untuk cara penyimpanan obat yang benar ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya di rumah kita masing-masing. Nah kemudian ketika kita udah simpan dengan benar dan ternyata ini udah patut untuk dibuang obatnya. Nah, seperti apa etika kita ya, cara kita buang obat ini Kak Tris?
buang obat. Nah, selama ini kalau Ci buang obatnya gimana, Ci? Udah buang ke tong sampah dong. Masukin ke plastik udah buang gitu ke Iya, tong buang gitu sampah. ya. Jadi Gimana, sekali Kak? lagi obat itu kan bukan barang sembarangan gitu ya. Jadi perlakuan itu sangat khusus gitu. Karena ketika kita salah perlakuan, nah akibatnya jadi nggak diinginkan gitu. Termasuk dalam hal membuang. Ibu-ibu yang salah membuang obat, nah itu biasanya yang pertama ketika salah buang obat itu akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya Uci beli paracetamol 1 box. Atau tiga strip. Mana pas tengok, ya Allah, alhamdulillah nggak sakit-sakit gitu ya. Rupanya udah expire. Terus dibuang aja langsung tuh ke tong sampah. Nah, bagi orang-orang yang berniat jahat itu bisa ini nih, Ci. Diambilnya kan masih bagus tuh, Ci, buangnya dalam keadaan bagus kan? Iya, betul. Diambilnya, nanti kan tinggal dibuang aja sama dia tuh. Tinggal dikasih cairan, dihilangkan ya expired date-nya, akhirnya dijual lagi. Nah, itu perbuatan kita yang kita anggap hal biasa, tapi ternyata itu bisa menimbulkan efek negatif bagi masyarakat gitu. Karena kalau kita lihat masyarakat sekarang kadang kan juga pas makan obat pun nggak nengok expirednya kapan kan gitu. Sakit kepala udah paracetamol langsung minum gitu ya. Apalagi kalau anaknya panas kan, ya Allah udah panas, langsung panik, langsung minumin obat tanpa lihat obatnya masih bagus apa enggak, masih dalam belum expire apa enggak gitu. Jadi membuang obat pun ada etikanya gitu. Kalau obat-obat tablet, kapsul, kemudian kaplet, nah itu silahkan keluarkan dari stripnya, dari strip atau blisternya harus dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, kemudian kalau mau menguburkannya silahkan kuburkan di dalam tanah. Oke. Ribet banget sih Kak Tris. Nah, ini demi kemaslahatan bersama gitu ya, Insya Allah. Kalau mau dibuang ke tong sampah silakan, tapi hancurkan dulu. Hancurkan dulu, kemudian kalau bisa dicampur dengan tanah ya udah silakan buang ke tong sampah gitu. Kalau bagusnya kalau Kak Tris sih ditimbun aja, dimasukin dalam tanah ditimbun gitu. Itu untuk kapsul, bukan kapsul, untuk kaplet dan tablet. Kemudian untuk dalam bentuk sirup, nah sirup ini harus dibuka botol sirupnya walaupun belum pernah digunakan, ternyata udah expire nih ya. Nah itu dibuka, dibuang cairannya ke selokan, kemudian wadahnya itu dibuangnya terpisah. Misalnya hari ini Ci buang dulu botolnya, 5 hari kemudian baru buang botolnya. Tutupnya. Iya kan, tutupnya. Karena lagi-lagi banyak orang yang menyalahgunakannya gitu. Dan sebelum membuang pun harus dibuka pula etiketnya. Banyak ya tata caranya ya gitu ya. Tapi itu tuh untuk kemaslahatan bersama biar masyarakat kita juga terjamin gitu. Jangan nanti mereka membeli obat-obat yang palsu atau obat-obat yang sebenarnya udah rusak tapi di reuse lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi kalau sepele ya, tapi emang sepele kan, sepele bagi kita. Kita udah aman nih, bagi diri kita udah aman gitu. Kan belum tentu bagi orang lain gitu. Iya betul. Kemudian kalau dalam kapsul tahu ya Ci ya? Iya. Nah kalau kapsul dikeluarkan juga dulu, dikeluarkan isinya, silahkan mau dimasukkan ke tong sampah atau nanti dikubur gitu. Pokoknya kita berusaha gimana caranya ini biar barang ini nggak bisa lagi disalahgunakan gitu ya. Ya kita hancurin dulu gitu ya, jangan dibuang. Mentang-mentang dia ini kasihan juga ya kalau dibukain dulu, dia botolnya masih bagus lagi nih. Nah itu sebenarnya yang membuka peluang bagi orang-orang yang nggak bertanggung jawab tadi ya untuk menyalahgunakan gitu. Nah apalagi ini yang bisa kita share untuk pendengar kita soal obat ini Kak Nana. Boleh nggak kita buang obat itu ke toilet atau saluran air gitu? Itu apakah tidak mencemari kayak ikan yang di dalam saluran air tadi atau gimana gitu Kak? Kalau dia dalam jumlah banyak biasanya ya. Kalau dalam jumlah banyak, tapi kalau kita pemakaian rumah tangga itu kan biasanya nggak banyak ya. Nggak banyak, dengan air yang kita kasihkan itu juga akan
konsentrasinya juga akan ini banget ya, nggak konsentrasi tinggi lagi dia gitu, udah sangat encer banget. Nah itu biasanya tidak akan mengganggu. Tapi kalau dalam jumlah banyak, nah itu nanti ada aturan lagi dari Badan POM gitu. Apakah ada tempat khusus untuk membuangnya kayak gitu. Misalnya dari pabrik kan bisa jadi ada obatnya yang memang tidak bisa digunakan lagi. Nah mereka dalam jumlah banyak kan Ci. Nah untuk hal seperti itu emang nggak boleh disolokan, nggak boleh di sungai karena kan mengganggu ekosistem di sungai gitu. Oke, jadi kalau jumlahnya sedikit nggak terlalu inilah ya. Kalau sedikit nggak ini. Nah, itu jadi ingat juga ini soal simpan menyimpan obat gitu ya. Ketika dulu masih hangat-hangatnya kayak kita harus sediakan tas siaga bencana gitu kan. Nah, kita simpan obat gitu. Dan sampai sekarang pun mungkin beberapa di antara kita masih ada yang melakukan hal itu ya. Nah, sebenarnya seberapa sering sih Kak kita perlu mengecek kotak obat ataupun tas siaga bencana kita di rumah itu Kak? Bagus sekali sebulan deh Ci. Sekali sebulan ya? Kalau di situ nggak banyak ya. Kalau yang banyak itu bagusnya dikasih kode-kode deh gitu. Dikasih kode ini expire-nya bulan berapa gitu kalau banyak gitu. Misalnya untuk ibu-ibu yang jadi guru di TK gitu ya. Mereka kan kadang-kadang obatnya agak banyak ya. Nah itu bagusnya kalau kita itu kasih penandaan namanya kalau di farmasi gitu, penandaan expire. Jadi kasih dengan kertas warna-warni gitu. Buat ujungnya ini expire bulan segitu loh. Kadang-kadang dengan kesibukan kita juga suka abai gitu, suka lupa gitu. Tapi ketika kita tengok, ini warna kita kasih warna merah nih, berarti tahun ini dia udah expire. Nah kita lebih lebih aware, lebih awas ketika kita mau minumnya. Oh jangan-jangan bulan ini nih gitu. Jadi ada penandaan tersendiri dibuat sehingga ketika kita panik mau minum obat, kita nggak kebablasan, apalagi untuk anak kayak kasihan ya, kita kasihkan obat ternyata udah expire gitu. Oke. Tapi emang sering-sering ditengok kotak obatnya gitu. Minimalnya sekali sebulan ya? Sekali sebulan lah ditengok gitu. Kalau saat ini males, makanya Kak Tris bilang kasih penandaan aja. Misalnya kalau yang expire-nya di tahun 2025 kasih warna merah gitu. Apa sih namanya sih, stick note ya. Sticky note kecil-kecil. Jadi kita lebih awas. Kalau warna hijau berarti dia 3 tahun lagi nih expire. Nah, kita kasih kode di situ kan. Berarti kita nggak ini banget kan, nggak takut banget. Tapi kalau udah merah, wah ini bulan apa ya gitu Ci. Nah Kak, soal obat juga ini kira-kira kan di dalam kotak obat di rumah kita standarnya itu obat-obatan yang bisa kita stok di rumah itu apa aja Kak? Nah ya benar. Obat-obat yang bisa kita stok di rumah itu adalah yang pertama adalah namanya obat bebas. Obat bebas itu adalah obat yang bebas digunakan. Artinya mau beli sendiri kah, dan tempat jualnya juga boleh di sembarangan gitu. Di kedai pun boleh dijual obat bebas namanya. Bisa kayak paracetamol. Kemudian apalagi ya, kalau suka awas nengok obat itu nampak nanti tuh dia logonya warna hijau. Tanda bulat hijau itu tandanya obat bebas. Oke. Nah itu tuh boleh kayak antacid gitu ya. Itu boleh. Bisa dapatin di supermarket juga ada orang jual antacid gitu ya. Itu memang dibolehkan. Itu namanya obat bebas. Itu silakan di stok, tapi jangan banyak-banyak nyetoknya gitu karena nanti expire gitu ya. Betul. Karena tidak ada jaminan semakin banyak di stok semakin sehat gitu enggak ya. Rugi malah ya. Iya. Kemudian yang kedua itu ada nama obat bebas terbatas. Itu nama warna lingkarannya itu warna biru Ci. Itu biasanya kita dapatkan di toko obat. Toko obat boleh di apotik, itu jelas boleh ya. Nah itu tuh obat-obat itu dia kita minumnya itu terbatas gitu. Misalnya dia 4 tablet. Nah kalau dalam 4 tablet nggak sembuh, nanti emang harus dihentikan. Kemudian silahkan konsul lebih lanjut dengan dokter gitu. Nah kemudian ada yang nggak boleh disimpan dan itu adalah antibiotik. Antibiotik itu nggak boleh di stok. Kenapa? Karena yang berhak menentukan apakah kita sekarang harus minum antibiotik bukan kita, tapi dokter. Tapi harus dokter gitu. Dokter yang bisa menentukan, batuk ya gitu. Dengan batuk yang seperti ini setelah dianamnes sama dokternya, baru tegak diagnosa. Nah baru bisa ditentukan ini pakai antibiotik apa enggak gitu.
bukan kita sendiri kayak gitu ini antibiotik ini gitu. Udah jadi dokter bisa sendiri ya. Iya, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena antibiotik ini ketika kita salah minumnya itu akan terjadi resistensi antibiotik namanya. Nah, ini bisa juga nih kita bahas lagi dalam satu topik pertemuan ini. Oke, siap. Karena memang soal antibiotik ini Kak, semisalkan kita berobat nih terus dikasih antibiotik dan kita ngerasa udah enakan badannya gitu. Udah antibiotiknya disimpan gitu untuk jika ada sakit gitu lagi. Sakit yang sama diminum lagi itu nggak boleh. Ternyata kenapa kita takutkan resistensi ini ya Ci ya? Karena bisa jadi di sakit yang sekarang Ci itu ampuh tuh dengan antibiotik dengan efek samping yang kecil dan harga murah, misal dengan amoxicillin ampuh gitu, makan 5 hari udah sembuh. Tapi ketika kita makannya sembarangan kemudian disuruh minum 5 hari malah cuma 2 hari, nah jadi resistensi. Artinya itu bakterinya itu pintar gitu, bakterinya itu bermutasi gitu, dia nggak jadi mati dalam tubuh. Akhirnya dia bermutasi sehingga ketika kita kasih amoxicillin lagi dia nggak mempan lagi. Apa nih, udah kenal saya nih gitu, udah dibuatnya pagar gitu, udah dibuatnya perlindungan dirinya. Akhirnya kita harus cari antibiotik yang lebih tinggi dosisnya dari itu, yang efek sampingnya lebih besar dan harganya lebih mahal gitu. Nah itu juga yang terjadi di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia udah resistensi sehingga pusing memikirkan apa lagi antibiotik yang akan diberikan kepada masyarakat gitu. Takutnya kalau semuanya resistensi, maka obat-obat bukan obat-obat, maka penyakit-penyakit infeksi akan bertambah gitu dan akan merajalela gitu. Karena kalau kita udah infeksi emang harus antibiotik yang harus kita minum gitu loh. Tapi ketika antibiotiknya udah nggak mempan lagi, harus cari lagi antibiotik baru, dan untuk menemukan antibiotik baru itu butuh puluhan tahun sih, cuma sehari 2 hari gitu. Nah itu jadi makanya sekarang lagi getol-getolnya bagaimana bijak menggunakan antibiotik gitu. Jadi nggak bisa turunkan ke penyakit yang setelahnya ya. Enggak, harus dihabisin gitu. Diri saya gitu ya. Diri saya ngerasain sama dengan kemarin, jangan gitu. Iya, jangan. Oke, nah Kak Tris ini sudah di waktu-waktu terakhir juga ini ya, sudah berapa menit kebersamaan kita. Mungkin bisa diberikan sedikit closing statement kah itu, atau pesan lah gitu ya untuk masyarakat kita terkait cara bijak menyimpan obat ini Kak. Ya, baik sahabat pendengar SIP FM, obat itu punya 2 mata, kayak uang koin gitu. Jadi kayak 2 mata uang yang berbeda gitu. Sebelah sini dia menjadi obat, tapi ketika sebelah sini dia jadi racun gitu. Nah, ketika kita minum obat dengan benar, dia jadi obat gitu. Tapi ketika kita minum obat dengan cara tidak benar, atau kita minum obat dengan penyimpanan yang nggak benar, dia akan jadi racun gitu. Jadi kalau benar kita makainya, benar kita nyimpannya, dia akan menjadi penyembuh bagi diri kita gitu. Tapi ketika kita salah makainya, salah ngedapatinnya, salah menyimpannya, dia malah kita memasukkan racun baru ke dalam tubuh kita, sehingga yang kita minum bukan obat, tapi adalah racun baru yang menimbulkan penyakit yang baru gitu. Jadi ayo kita bersama-sama cerdas dalam menggunakan obat, mendapatkan obat. Nah nanti kita bahas lagi di segmen-segmen berikutnya, karena ini topik yang menarik, karena masyarakat suka dapatin obat sembarangan gitu. Beli obat bisa jadi di pasar di kaki 5 yang ditaruhnya sembarangan gitu. Boleh nggak sih? Nah besok kita bahas. Oke. Jadi ayo kita bijak dalam mendapatkan obat, kemudian menggunakan obat, menyimpan obat, dan juga dalam membuang obat. Semoga sahabat pendengar SIP FM selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dan bahagia, dan juga salam untuk keluarga di rumah. Oke Kak Tris, terima kasih atas waktunya hari ini, sudah memberikan edukasi untuk kita semua ya, terkait cara menyimpan obat ya. Semoga setelah talk show kita hari ini, kita semuanya jadi lebih teliti ya dalam menyimpan obat di rumah, mulai dari memperhatikan tadi tempat penyimpanannya, suhunya, kemudian kemasannya, sampai rutin ngecek tanggal kadaluarsanya ya. Kak Tris, terima kasih sekali lagi ya. Salam untuk keluarga besar Salimah ya. Salimah emang peduli banget ya buat keluarga ya, soal nyimpan obat ini ya. Nyimpan obat kan kita ini kan ya. Diberikan edukasinya untuk pendengar kita, Masya Allah. Oke, keluarga SIP, terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan ya. Tidak terasa sudah hampir jam 12, saatnya Uci harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program Beranda Perempuan ya, bersama Salimah Kota Padang. Dengan narasumber kita hari ini
adalah Ketua PD Salimah Kota Padang, Kak Zulfa Trisna, S.Fam Apotekar ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Uci dan Kak Tris pamit ya dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.